Puji Tuhan, berjumpa kembali di ibadah ini. Kami percaya lewat ibadah ini kita selalu diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita bersyukur kepada Tuhan, sebab karena Dia kita ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat segala kebaikan dan anugerah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala keselamatan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan saatnya Tuhan kami akan memuji menyembah-Mu. Tuhan mari Engkau yang akan memberkati kami semua. Terima kasih. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah kami terjadi sesuai kehendak Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Amin Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Penyembahan kami bagimu ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih
Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan Tuhan kita. Dia hadir untuk siap memberkati saya dan saudara. Oh, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu, ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Tuhan, terima kasih. Syarala badala 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 base, tiara namo. Haleluya. Hanya Kau Tuhan layak disembah, Tuhan. Oh, kiara laba shikara laba kara laba se, kiara laba 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 shiana namo. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan. Terima kasih buat setiap kesembuhan. Terima kasih buat setiap pemulihan. Terima kasih buat setiap berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, mari kami terus memandang Engkau. Kami terus percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau Allah yang sanggup terus memberkati hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu, Tuhan.
Kita berdoa. Pujian ini bukan sekedar lagu yang kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai doa, tetapi pujian ini juga sebuah kerinduan kami di hadapan Tuhan. Dia yang sanggup buktikan janji setiamu. Bapak Ibu Saudara, bahkan saat jalanmu tidak bisa kulihat, Kau tetap setia. Dan hidup kita ada di dalam tangannya. Kesetiaan berhubungan dengan yang namanya iman yang bersandar penuh pada Kristus. Meskipun kami beribadah ada yang di rumah dan di gereja, tapi rancanganmu indah dan mulia. Kami perlu Yesus dalam hidup kami perlu firman dalam hidup kami perlu pewahyuan bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap mendengarkannya. Akhirnya berikanlah hati kami seorang murid yang mau dididik dengan firman-Mu. Kalau firman Tuhan mau mengajar kami, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Kalau firman ini menyatakan kesalahan kami, biarlah kami boleh sadar akan kesalahan kami. Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Dan akhirnya kami dididik di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami siap mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus menjamah, melindungi, serta memberkati kita semua. Terima kasih untuk kehormatannya buat Bapak Gembala dan keluarga, serta jemaat Tuhan LOB, Light of Blessing Ministry, yang sudah mempercayakan pelayanan sore ini. Sore ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul kesetiaan atau faithfulness. Karena kunci kehidupan kekristenan adalah kesetiaan, faithfulness. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 15. Firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Ayat 13, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Ayat 14, "Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Ayat 15, yang terakhir, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa." Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu Saudara tentang satu masalah besar yang dihadapi gereja. Dalam kehidupan manusia itu apa? Angka perceraian yang semakin meningkat. Menurut survei di Amerika Serikat, ternyata usia 40-44 ini adalah tahun-tahun yang paling banyak orang mengalami perceraian. Saya akan bagikan fase dalam pernikahan, ada tahapannya seperti sebuah perjalanan atau journey. Fase yang pertama atau tahap yang pertama ada yang pertama, cinta romantis. Ini fase di mana suami istri baru masuk dalam pernikahan. Indah semuanya. Murid piano saya kemarin baru menikah dan sekarang lagi honeymoon Bapak Ibu Saudara. Ya, di awal pernikahan itulah biasanya senang sekali. Kejar-kejaran di taman. Itu saat yang paling romantis. Everything is beautiful. Segalanya indah. Segalanya indah Bapak Ibu Saudara. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, api kan ku loncati katanya. Itu yang terakhir macan sirkus Bapak Ibu Saudara. Nah, fase yang kedua itu adalah fase kekecewaan dan tertekan. Jadi ternyata ketika kita masuk dalam pernikahan ada konfliknya Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti orang mati aja ada masalahnya, apalagi kita orang yang hidup, yang dinamis. Tapi prinsip saya begini Bapak Ibu Saudara, masalah besar itu dikecilkan. Masalah kecil ya dibuang saja. Ngapain kita pelihara, ngapain kita simpan dalam hati kita? Ketika ada masalah, jangan cari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi apa yang Tuhan mau atas keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Saya suka mengatakan pernikahan itu bukan kena cocok, tapi harus dicocok-cocokin sampai cocok. Banyak suami nggak sadar bahwa istrinya itu adalah wanita atau perempuan. Maksudnya apa Pak? Kadang-kadang suami berpikir diri istrinya atau perasaan istrinya seperti dia suaminya. Kita kan suami-suami laki-laki, mainnya selalu pakai logika atau logis Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saya akan nyanyikan ada lagu yang judulnya Logika by Agnes Monica. Liriknya mengatakan apa? Cinta ini
Kadang-kadang tak ada logika. Bersih semua hasrat dalam hati. Ku hanya ingin dapat memilikimu hanya untuk sesaat. Nah, tadi saya katakan wanita main dengan perasaan. Maka saya kalau nonton film tuh bareng sama istri saya. Kadang-kadang saya kaget, istri saya sudah ambil tisu, lalu dia menangis. Ya, mending yang ditonton adalah drakor, drama Korea. Ini yang ditonton Indonesia Idol. Dia bisa menangis, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai pria biasa-biasa aja. Kenapa saudara? Karena wanita main dengan perasaan atau feeling. Makanya ada lagunya, Feeling by Maurice Albert. Feeling nothing more than feeling, katanya. Temannya si Aling. Aduh, itu yang namanya wanita. Laki-laki beda. Jadi pernikahan itu bukan karena cocok, tapi dicocok-cocokin sampai cocok. Nah, ini seringkali jadi masalah sehingga fase kekecewaan. Tuh suami saya kalau ngomong tuh kasar katanya. Kucing aja melengos, meong katanya. Aduh, karena waktu pacaran kan yang bagus-bagus aja yang dikeluarin. Maka dalam bimbingan pranikah atau BPN, saya seringkali kalau mau masuk bahtera rumah tangga, semua topeng harus dibuang, ya. Harus dibuang semua topeng, jangan masukkan topeng dalam bahtera rumah tanggamu. Ya, sehingga kadang-kadang ada yang disebut dengan yang tadi, perceraian. Di usia 40 sampai 44 tahun itu hasil survei, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kekecewaan dan tertekan dalam pernikahan tidak diselesaikan. Puncaknya di usia 40. Nah, masalahnya sudah hampir sampai di leher. Itu sudah gondokan, Bapak Ibu Saudara. Sakit hatinya, marahnya sudah sampai di ubun-ubun. Dia harus masuk dalam tahap belajar, kesadaran, fase perubahan dan fase cinta sejati. Padahal dalam pernikahan kekristenan ya, dalam pernikahan Kristen kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Itu ada yang namanya janji setia. Janji pernikahan atau vow of marriage. Sampai kematian yang memisahkan kita. Terjemahan dalam bahasa Inggris adalah until death do us apart. Atau sampai maut yang memisahkan. Tapi ternyata saudara, masalah terbesar yang dihadapi dalam gereja adalah apa? Banyak pernikahan yang hancur. Banyak pernikahan yang hancur. Makanya gereja kita harus fokus pada pelayanan yang namanya young couples. Atau pasangan-pasangan muda. Biasanya kita adakan BPN atau bimbingan pranikah 4-5 bulan sebelum mereka memasuki untuk menikah atau untuk pemberkatan kudus. Banyak orang tuh waktu BPN aktif dia. Kenakan itu syarat pernikahan. Kalau tidak ikut tidak lulus BPN dan nggak bisa diberkati dalam pernikahan. Tapi setelah masuk dalam pernikahan nggak ada lagi yang namanya pembinaan. Makanya saya sedang bergumul dan berdoa mempersiapkan satu materi yang berjudul BPP atau bimbingan pasca pernikahan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya pra pernikahan saja, tapi juga ada yang namanya pasca pernikahan. Kenapa? Karena supaya suami istri itu punya yang namanya faithfulness atau kesetiaan. Nah maksudnya apa nih saudara-saudara? Karena saya mau buka topik tentang faithfulness ini. Yang pertama pernikahan, masalah pernikahan atau perceraian. Kalau kita lihat istilah faithfulness ini adalah buah Roh Kudus atau fruit of the Spirit. Kata Yunani yang dipakai adalah pistis. Secara sederhana faithfulness dapat diartikan the quality of being faithful. Nah ya, pistis seringkali diterjemahkan sebagai iman dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya faithfulness itu adalah kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap pribadi orang atau seseorang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji atau komitmen. Makanya saya lebih setuju menggunakan kata komitmen dibanding janji. Karena banyak orang berjanji tapi tidak berkomitmen. Apa bedanya janji dan komitmen? Promise and commitment. Kalau komitmen itu to do something in the future, ya. Janji seringkali hanya kata-kata doang. Sehingga ada lagu lawas yang berkata janji-janji tinggal janji bulan madu hanya mimpi. Ya. Kalau versi dangdutnya, saudara tahu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengakhiri. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Ini lagu yang gak cocok buat kita. Faithfulness adalah sifat yang layak dipercayai. Kejujuran, integritas.
Kalau kita bicara soal faithfulness ini, bicara bukan hanya masalah hubungan suami istri, tapi ini adalah kehidupan iman. Jadi ketika orang itu beriman, itu artinya apa? Dia harus punya satu keyakinan yang kuat. Di mana dia tidak mengingkari apa yang dia pernah ucapkan kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen cuma lagi ke faith doang, Bapak Ibu Saudara. Dia baru sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lagi ada masalah dia berkata, Tuhan, Joko sayang Tuhan. Dia bilang, kalau sembuh saya akan ke gereja 3 kali. Padahal di gereja cuma ada ibadah 1 kali. Ibadah sekolah minggu dia ikut. Dan ibadah wanita dia juga ikut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ibadah sekolah minggu ikut. Tapi setelah sembuh dia berkata apa? Joko berkata apa? Tuhan, yang kemarin itu adalah asbun. Asbun itu apa? Asal bunyi saja. Tuhan, yang kemarin itu adalah asma. Asal maaf aja katanya. Sama omong doang katanya. Boro-boro mau datang ibadah Bapak Ibu Saudara. Kita nggak lihat batang hidungnya saja tidak nampak ya. Itu bukan orang yang disebut dengan faithfulness Bapak Ibu Saudara. Dan ini kunci sukses baik dalam pernikahan, pelayanan, dalam kehidupan iman maupun dalam bisnis ya. Pastor Andy Stanley mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, success is remaining faithful to the process God has laid out for you. Sukses adalah tetap setia. Remaining faithful to this process, kepada proses. Pernikahan itu sebuah proses. Pelayanan itu sebuah proses. Kehidupan iman kita itu adalah sebuah proses. Ya. D.L. Moody dalam kutipannya, if a man doesn't treat his wife right, I don't want to hear him talk about Christianity. Artinya apa? Jika seseorang pria tidak memperlakukan istri dengan benar, saya atau istrinya tidak ingin mendengar dia bicara tentang kekristenan. Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita saat ini, kalau kita dalam masa pandemi dan menuju masa endemi, itu adalah sebuah proses yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita buka peta Alkitab, perjalanan misi dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, kita akan menemukan rahasia Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena dia memiliki kesetiaan atau faithfulness di dalam kehidupan pribadinya kepada Kristus dan kehidupan pelayanannya bagi orang banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat petanya yang disebut Map of Paul's Journey dari gereja di Asia sampai Eropa, dia adalah orang kedua setelah Tuhan Yesus yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan orang-orang Kristen sedunia sampai hari ini. Kenapa saudara? Karena dia punya yang namanya faithfulness. Kenapa kita harus memiliki kesetiaan atau faithfulness dalam kehidupan orang percaya? Buat saya Bapak Ibu Saudara, setia itu mahal. Dan kita tidak bisa menuntut yang mahal dari mereka yang murahan. Engkau disakiti orang, engkau dilukai orang, engkau dicurangi orang dan dijahati orang, tetapi pilih untuk setia. Karena orang yang setia akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Maka itu saya bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Pada saat sore hari ini 3 alasan yang saya temukan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Yang pertama, keselamatan kita sebagai orang percaya. Ini alasan pertama kenapa kita harus memiliki yang namanya faithfulness atau kesetiaan dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan rohani kita. Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 14, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ketika kita menerima yang namanya kasih setia Tuhan, faithfulness, yaitu pistis, itu karena anugerah Tuhan. Kemampuan yang membuat kita bisa menjadi orang percaya, itu yang kita namai anugerah. Kita bisa bertobat karena Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu semua saudara karena ada yang namanya anugerah dan kebaikan Tuhan. Ketika seseorang diselamatkan, itu ada yang namanya anugerah Tuhan yang membuat dia memiliki namanya faithfulness dalam hidupnya. Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Kalau saudara membaca kesaksiannya dalam 1 Timotius 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya.
Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kita percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang berkuasa ajaib, Tuhan pembela kita yang maha agung. Kenapa? Karena Rasul Paulus berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus ketika dia mau tangkap pengikut Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Damsyik. Nah, sekarang itu namanya di Syria. Ya. Murid-murid Yesus dia mau tangkap. Dia dapat surat kuasa dari imam besar. Akhirnya Paulus berjumpa secara pribadi sama Tuhan Yesus. Walaupun dia mengalami kebutaan. Ananias yang disuruh Tuhan Yesus untuk mencelikan matanya. Dan dia baru sadar dan dia menghasilkan buah kesetiaan. 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Poin yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan? Karena keteladanan orang percaya. Teladan adalah contoh atau role model. Teladan bukannya telat tapi datang. Tapi teladan memberi contoh, memberi role model kepada yang lain. 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Rasul Paulus jadi teladan buat Timotius dalam penderitaannya. 2 Timotius 3 ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Tapi saya dengar loh saudara, orang sudah enggak bersemangat lagi ikut ibadah online. Sudah mulai 4L. Letoy, lesu, lemah, lunglai. Sudah tidak berkomitmen lagi, sudah tidak punya faithfulness in God. Saudara-saudara, LOB Ministry, kalau kita mau berdampak, kita harus memberikan satu contoh keteladanan. Kesetiaan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Poin yang ketiga yang kita akan belajar, yang terakhir, yaitu kematian orang percaya. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Makanya Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saudara, saya bedakan antara pencobaan dan ujian. Yang pertama, iblis. Ya. Lawannya adalah Tuhan. Iblis mempunyai sifat negatif. Tuhan bersifatnya positif. Nah, kalau zaman sekarang ini terbalik, saudara, ya. Dulu kita diajari jauhi orang-orang yang negatif. Sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita disuruh jauhi orang-orang yang positif. Nah, yang tadi yang kita akan pelajari, pencobaan dari iblis yang bersifat negatif, membuat kita berdosa dan akhirnya kebinasaan yang dialami. Kalau dari Tuhan itu namanya ujian. Ujian dari Tuhan bersifat positif dan membuat iman kita bertumbuh dan akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Tuhan Yesus berfirman kepada jemaat yang ada di kitab Wahyu dalam Wahyu 2 ayat 10b. Firman-Nya berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang dikatakan Rasul Paulus menjelang kematiannya. 2 Timotius 4 ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang hadir pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau saudara lihat peta akhir zaman dari rapture, ada yang namanya Bema. Bema Seat ini adalah tata pengadilan Kristus. Ini bukan bicara orang masuk surga atau neraka, tidak.
Ini bicara tentang yang namanya mahkota yang akan diberikan kepada orang percaya. Satu hari ada orang yang bertanya pada saya, Pak, kalau orang sebelum dia meninggal baru terima Tuhan Yesus, masuk surga enggak? Saya bilang masuk. Terus dia bertanya lagi, tapi kan nggak adil Pak katanya. Dia sepanjang hidupnya nggak ke gereja katanya. Walaupun menit-menit terakhir sebelum dia mengembuskan napas, dia masuk surga. Tetapi kepalanya botak, saya katakan. Kepalanya botak, kenapa? Tidak ada mahkota. Mahkota hanya diberikan buat orang-orang yang setia. Katakan samping kanan kiri. Mahkota diberikan untuk orang-orang yang berbuat setia. Saya katakan sekali lagi bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita. Keselamatan kita bukan karena usaha kita. Tapi karena anugerah dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Untuk dapat mahkota harus kerja keras, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak sungguh-sungguh boro-boro mahkota. Paling juga peci. Upah kesetiaan yang pertama kita akan melihat doa-doa kita dijawab. Bukan nanti, bukan di sorga, tapi di sini. Ya. Kalau di sorga kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi kita akan melihat doa-doa kita dijawab. Dijawab di mana? Di sini, di bumi. Ya. Yang kedua, keluarga kita akan diberkati. Katakan bersama, kita diberkati. Yesaya 61 ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat. Upahmu dengan tepat. Dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Wow, haleluya. Dalam Yesaya 61 ayat 9, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Dahsyat, haleluya. Kalau kita kerja sedikit, pasti upah kita sedikit, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita kerja lumayan, upah kita lumayan. Kalau kita kerja banyak, upah kita banyak. Dan kalau kita kerja setengah mati, upah kita apa? Bukannya setengah mati. Bukannya setengah mati, itu mati dong Bapak Ibu Saudara. Tapi katakan luar biasa. Aduh pendeta, saya kerja tuh benar-benar setengah mati pendeta. Bukan lagi banting tulang, tapi banting opung, banting amang. Namboru semua terbanting-banting. Wah, kasihan tuh orang, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Alkitab bilang akan memberi upah dengan tepat. Jadi kalau saudara nggak bekerja banyak, terus nggak berjuang banyak, jangan harap sesuatu besar terjadi. Tapi kalau memang saudara menghadapi masa-masa yang sukar, saudara tetap pada faithfulness. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang besar menanti Anda. Sesuatu yang besar menanti saudara. Amin. Haleluya. Jangan pernah berpikir, ya nanti saja di sorga saya menerima bagiannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak, janji Tuhan kemenangan besar buat saudara sekarang di bumi ini. Ya, contohnya siapa? Yusuf difitnah, sakit enggak dia? Sakit sekali, bukan hanya difitnah tapi dia dibuang ke dalam penjara. Sakit enggak? Sakit sekali. Tapi saya tegaskan pada saudara, karena dia bayar harga mahal, Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Daud dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Daud nggak balas. Dia bilang apa? Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Daud pertahankan kesetiaan, faithfulness. Ada harga yang dibayar. Apa harganya Tuhan? Angkat dia menjadi raja. Haleluya. Tuhan akan memberi upah kita dengan tepat. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang bahwa kita harus hidup selalu benar dan setia. Kalau kita setia, bukan hanya kita yang diberkati, tapi anak cucu kita. Daud bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Alkitab sampai bilang begini, anak cucu orang benar akan mewarisi bumi, akan perkasa di bumi ini. Yang ketiga, hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang.
Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Pertanyaan saya sederhana, Daniel setia enggak? Setia sekali. Dari mana kesetiaannya dibuktikan? Waktu dia makan makanan raja, dia tidak mau. Dia menolaknya. Dia tidak mau makanan-makanan yang menajiskan. Dia diberi minuman yang memabukkan, dia tolak. Kenapa? Dia mau menjaga kesetiaannya. Waktu dia diajak melakukan tindakan-tindakan yang enggak benar, dia menolak semuanya. Kenapa? Buat dia harus berjalan dalam kesetiaannya. Pertanyaannya, dia kira-kira diejek enggak sama teman-temannya? Saya percaya minimal orang bilang apa? Wah, terlalu ekstrim loh. Iman sih iman, tapi jangan terlalu fanatik. Memang seperti itu kalau kita mau bertahan dalam kesetiaan. Kalau mau kita bertahan dalam kebenaran, dalam kesucian. Biasanya orang bilang apa? Ih, sekarang dia jadi aneh ya. Beriman sih beriman, tapi jangan yang aneh-aneh. Yang keempat, kita akan melewati badai kehidupan dengan kemenangan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang sukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuat berhasil. Kita akan melewati badai kehidupan dalam kemenangan. Bukan berarti orang setia tidak akan melewati badai kehidupan. Orang yang setia sekalipun pasti akan melewati badai kehidupan. Hanya bedanya dalam kesetiaan kita melihat kemenangan. Oh, melihat kemenangan. They are 5 Christian crown. Dan salah satunya the crown of life. Mahkota kehidupan. Ini buat orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara, LOB Ministry, Light of Blazing. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita didapatinya setia ketika Kristus datang kembali yang kedua? Amin. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Buat saya setia itu mahal Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak bisa menuntut yang mahal dari mereka yang murah. Engkau disakiti orang, engkau dilukai orang, engkau dicurangi orang dan dijahati orang. Tetapi pilih untuk setia. Karena orang yang setia akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana menjadi setia? Kesetiaan tidak didapatkan dalam sehari. Kesetiaan itu sebuah jalan panjang Bapak Ibu Saudara. Yang pertanyaannya, saya mau jalani atau tidak? Memang ada air mata, memang ada pergumulannya, memang ada rasa tertekan, tapi seorang setia akan berkata, apapun yang akan terjadi, aku tetap bertahan. Setia bukan berarti tidak menangis, tapi tidak berontak, Bapak Ibu Saudara. Setia bukan berarti tidak menghadapi badai, tetapi tidak menjadi kecewa. Makanya setia tidak bisa dipisahkan oleh iman. Orang yang setia akan berkata, kalau hari ini saya menangis, itu bukan sakit, itu harga yang harus saya tabur. Karena orang yang menabur dengan sukacita pasti pulang dengan sorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.